Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumaida. Saya dari Prodi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan yaitu hasil bisnis model kanvas dengan mata kuliah Technopreneurship. Tujuannya untuk memenuhi tugas UTS Technopreneurship. Baiklah, saya akan sedikit menjelaskan apa yang dimaksud dengan bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas adalah suatu alat dalam manajemen, strategi, dan kewirausahaan untuk menjelaskan, mendesain, menantang, menciptakan poros dalam suatu bisnis. Nah, jadi model kanvas itu adalah suatu alat. Langsung saja kita masuk bisnis model kanvas made on shop. Nah, bisnis model kanvas ini terdiri dari 9 elemen. Yang pertama adalah key partners atau kerjasama, dan yang kedua adalah key aktivitas atau aktivitas yang dijalankan. Yang ketiga, value proposition atau proposisi nilai konsumen, dan yang keempat, customer relationship atau hubungan konsumen. Yang kelima, customer segment atau segmentasi konsumen, dan yang keenam, key resource atau sumber daya, dan yang ketujuh, channels atau saluran. Kedelapan, cost structure atau struktur biaya, dan yang terakhir yang kesembilan, revenue stream atau sumber pendapatan. Nah, di dalam bagian elemen ini terdapat yang pertama itu key partnership. Nah, di dalamnya ada supplier, di mana supplier adalah pihak atau orang yang menyediakan bahan baku untuk diolah menjadi produk jadi atau setengah jadi. Contohnya adalah perusahaan yang memasukkan kain pada industri Jerman. Dan yang selanjutnya adalah Shopee. Shopee ini adalah sebuah perusahaan e-commerce, dan di sini saya banyak mengambil barang yang akan saya jual kembali. Bisa dibilang sih saya sebagai dropship, atau di sini juga saya menjual beberapa barang di akun Shopee. Dan selanjutnya adalah jasa pengiriman. Nah, saya memilih jasa pengiriman itu banyak, contohnya seperti JNT, JNE, Si Cepat Express, Ninja Express, dan banyak lagi yang lainnya. Tetapi saya lebih banyak menggunakan JNT karena dia lebih cepat dan lebih mudah. Selain itu, saya juga lebih menggunakan Ninja Express karena Ninja Express saat ini sudah masuk ke tempat pelosok, tidak seperti JNT. Kalau JNT hanya tempat tertentu saja. Dan yang terakhir dalam key partnership adalah pelanggan atau customer, di mana customer adalah pihak yang membeli barang yang ditawarkan. Adanya pelanggan atau customer akan meningkatkan kualitas produk dan membantu perkembangan usaha. Namun tanpa adanya customer atau pelanggan, usaha tidak akan berjalan dengan lancar. Yang kedua adalah aktivitas, key aktivitas atau aktivitas yang dijalankan. Aktivitas yang dijalankan adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan proposisi nilai. Nah, di dalamnya ini terdapat yang pertama adalah pencatatan penjualan, dan yang kedua adalah menjual produk dengan berbagai macam, dan yang ketiga adalah melakukan promosi atau diskon. Bagi saya, pencatatan penjualan sangat penting karena kita mengetahui barang mana yang stoknya masih banyak atau stoknya yang tinggal sedikit. Dan yang kedua, menjual produk dengan berbagai macam. Di sini saya banyak menjual produk dengan kategori tertentu, contohnya seperti jilbab, jam tangan, sepatu, baju muslimah,
baju laki-laki, baju perempuan, baju anak-anak, ataupun yang lainnya. Dan yang ketiga, melakukan promosi atau diskon. Nah, hal ini sangat banyak digemari seorang pelanggan atau customer, karena di dalam promosi ini kita memberikan harga-harga tertentu dan nilai harganya pun jauh dari harga yang sebelumnya. Elemen yang ketiga adalah value proposition atau proposisi nilai konsumen. Adalah sekat yang merupakan keunggulan produk dan apa saja poin-poin yang mendatangkan manfaat yang ditawarkan bisnis atau perusahaan bagi customer segmen. Yang pertama adalah penataan usaha yang dapat menarik pelanggan. Selanjutnya, harga yang sesuai dengan kualitas, pelayanan yang ramah, baik dan sopan, dan diskon menarik lainnya. Oke, elemen yang keempat adalah customer relationship. Merupakan elemen di mana perusahaan menjalin ikatan dengan pelanggannya. Nah, terdapat yang pertama itu sosial media atau Facebook, WA, dan IG, dan pemberian bonus kepada pelanggan setia atau voucher khusus. Yang kelima adalah customer segment atau segmentasi konsumen. Adalah menentukan segmen pelanggan mana yang akan menjadi target bisnis, yaitu untuk semua kalangan, baik anak-anak ataupun orang dewasa. Jadi bebas ya, di sini saya menjual berbagai macam, itu bebas untuk siapa aja yang dapat menggunakannya. Yang keenam adalah key resource atau sumber daya. Key resource adalah sekat dalam bisnis model kanvas yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan value proposition. Elemen yang ketujuh adalah channel atau saluran. Adalah media atau sarana apa saja yang digunakan untuk menyampaikan produk. Nah, di sini saya mempromosikan barang-barang saya melalui e-commerce seperti Shopee dan melalui media sosial lainnya seperti Facebook, WhatsApp, dan Instagram. Dan yang kedelapan, elemen yang kedelapan adalah struktur atau struktur biaya. Merupakan konsekuensi secara finansial dari cara yang digunakan dalam model bisnis tersebut. Di sini saya menggunakan transportasi dan biaya promosi. Alat transportasi yang saya gunakan adalah motor. Nah, kegunaannya untuk mengantarkan barang kepada customer atau pelanggan, ataupun dengan cara sistem COD. Dan biaya promosi di mana biaya promosi ini adalah biaya penjualan yang saya keluarkan dalam rangka memperkenalkan atau menganjurkan pemakaian produk baik langsung maupun tidak langsung untuk meningkatkan penjualan saya. Selanjutnya, elemen yang terakhir atau yang kesembilan adalah revenue streams atau sumber pendapatan. Sumber pendapatan merupakan bagian yang paling vital di mana organisasi memperoleh pendapatan dari pelanggan. Di dalam sumber pendapatan ini, yang pertama adalah pendapatan penjualan yang diperoleh secara eksklusif dari penjualan, namun tidak semua termasuk sumber pendapatan yang lainnya selain penjualan. Dan yang kedua adalah keuntungan. Keuntungan adalah selisih antara pendapatan dengan total biaya atau dengan harga modal 50 dan kita jualnya dengan harga 80. Nah, di sini kita sudah bisa melihat keuntungan kita adalah 30.000. Itulah hasil dari presentasi saya dengan tema bisnis model kanvas Meda All Shop. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.